Masih pada panas nggak nih? Tepuk tangan dulu dong, coba gue mau denger nih. Aduh gila ya, tadi teman-teman gue pada seru-seru banget presentasinya. Gue udah sering banget sebenarnya bawain materi ini. Jadi harapan gue di sini nanti adalah lo semua sudah teryakinkan 100% untuk bergerak dari logika mistika menuju ilmu pengetahuan. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke, kita mulai dari Madilog. Oke, jadi ada satu buku yang berjudul Madilog yang dirilis sebenarnya tahun 1943. Jadi udah lama sebenarnya. Buku ini ditulis oleh sosok bernama Tan Malaka. Ini fotonya ada juga di bukunya. Tan Malaka ini sebenarnya salah satu tokoh yang membicarakan sangat banyak hal gitu. Beliau bicara soal pembebasan dari penjajahan, dari kolonialisme. Beliau bicara soal ekonomi yang berkeadilan. Beliau bicara soal politik yang representatif, segala macam gitu ya, tentang demokrasi yang beliau bayangkan seperti apa segala macam. Nah tapi di akhir-akhir hidupnya ya beliau meninggal dunia pada tahun 1949. Jadi kira-kira 6 tahun setelah Madilog. Jadi di 1 dekade terakhir hidupnya, Tan Malaka menulis buku yang tidak membicarakan itu gitu. Tidak membicarakan secara spesifik kebijakan publik gitu ya, atau tadi sistem ekonomi, enggak. Tapi Tan Malaka tiba-tiba meng-highlight yang beliau sebut sebagai logika mistika tadi gitu. Jadi di buku ini intinya dia bilang bahwa ternyata ada penjajahan yang lebih besar dari kolonialisme yang dilawan pada saat itu ketika kita mau merdeka gitu. Nah di salah satu cetakan Madilog, gue suka banget ada satu tulisan di cover belakangnya yang merangkum omongannya Tan Malaka ini. Jadi tulisannya, kemajuan umat manusia harus melalui 3 tahap, dari logika mistika, lewat filsafat, ke ilmu pengetahuan atau sains. Itu sudah merangkum seluruh perjalanan sejarah pemikiran peradaban manusia. Jadi kita mulai dengan logika mistika, kemudian kita berfilsafat, kita mikir-mikir sendiri tentang dunia tuh kayak gimana. Dan di satu titik kita menemukan sains dalam artian basisnya adalah pengamatan. Nah sebelum gue ngomong panjang lebar tentang logika mistika, gue harus definisiin yang clear banget ya. Dan Tan Malaka sangat clear sekali dalam hal itu. Dia bilang intinya lawan dari logika mistika adalah pola pikir di mana lu menerima suatu klaim itu benar kalau dia punya basis bukti yang bisa diuji dan diperamati. Nanti kalau ada yang nanya, soalnya biasanya nanya ke gue kayak gini, tapi gimana kan dengan obat herbal gitu. Ada aja orang nanya kayak gitu gue. Nah gue selalu balikin lagi ke definisi ini. Silakan lu jawab ya kan, apakah itu berbasis suatu bukti yang bisa diuji dan bisa diperamati. Kalau iya ya udah itu sudah menjadi lawan dari logika mistika. Karena the point adalah dari logika mistika itu dia tidak bisa diuji, tidak bisa diperamati. Jadi kita terima aja. Oh kalau misalnya kita pakai itu dalam sistem pengadilan, bayangin aja ya, misalnya ada orang meninggal aneh ya kan. Terus pengacaranya bilang aja langsung, ini pelakunya jelas bukan ini karena dia sebenarnya kena santet misalnya gitu, ya kan. Nah kalau dengan logika mistika, maka kita terima aja. Karena kalau ditanya buktinya mana, dia akan menjawab, tidak bisa dibuktikan dong itu, ya kan. Oh ada hal-hal yang gak bisa dijangkau akal kita kan. Gue selalu bilang, kalau misalnya itu tidak bisa dijangkau akal kita, berarti harusnya kita bilangnya apa? Kita tidak tahu, ya kan? Kok bisa akal kita gak menjangkau tapi kita ngomong panjang lebar tentang itu? Gak masuk akal ya kan? Nah, Tan Malaka bilang, ternyata bangsa Indonesia nih perlu lepas dari ini nih, gitu. Dari ini. Ngaku di sini siapa yang pernah beli ini? Oh, ada nggak yang pernah beli ini? Pernah ya? Siapa yang pernah ketipu berarti ya? Ketipu lo semua ya? Tapi sorry, yang pernah beli ini tadi ada yang masuk ITB nggak? Iya. Jadi kalau ditanya, jadi logika mistika masalahnya apa nih kan? Nah seperti yang lu lihat di gambar-gambar ini ya.
Masalahnya itu sebenarnya sangat banyak sekali dan bisa kita sebutin langsung dengan gampang ya. Lu ngeluarin uang pasti kan buat barang-barang tadi. Bahkan kemarin gue lihat ada thread Twitter ngomong dia nyewa tukang santet untuk melakukan suatu kejahatan. Dan dia keluar sekian ratus juta dan nggak ada hasilnya gitu kan. Uang, tenaga, waktu yang lu buang itu nggak ada hasilnya gitu kan. Nah ini udah jelas kerugian yang sangat besar pada level ketika dia terakumulasi, apalagi ya ketika dia menjadi suatu market yang besar, maka kita membuang sangat banyak sumber daya untuk memproduksi gelang pelancar peredaran darah. Dan kemudian gak cuma sampai situ, tapi kita tahu ada kesengsaraan yang terjadi, ada ketidakbahagiaan, ada kerugian, ada kematian yang sebenarnya bisa dihindarin banget gitu. Gue pernah ngeliat satu berita, ada orang tua punya anak remaja dan anak remajanya sebenarnya mengalami puberti pada umumnya ya gitu. Mengalami perubahan hormon segala macam yang membuat perilakunya juga ada perubahan segala macam. Tapi kemudian orang tuanya membawa dia ke orang pintar sebutannya ya. Sebenarnya kesel gak sih sebutannya orang pintar? Iya, dibawa ke dukun. Dan kemudian dibilang bahwa anak ini kerasukan suatu setan yang sangat kuat. Dan cara mengeluarkan setan itu adalah dia harus ditenggelamin ke dalam bak mandi selama sekian menit gitu kalau nggak salah. Sekian detik atau sekian menit. Dan anak itu berakhir meninggal dunia. Meninggal dunia. Dan dia nggak bisa nafas lagi di situ. Of course ya, orang dicelupin ke air nggak bisa nafas. Dah gitu ya. Tapi again, karena ini sudah sangat masuk gitu kan ke dalam jati diri bangsa. Sebenarnya jati diri bangsa kita paling kuat ini gak sih? Karena susah banget ya diubah. Jadi itu sudah menyebabkan sangat banyak kerugian gitu. Jadi kalau ditanya masalahnya di mana, gue rasa udah gak perlu dijelasin lagi ya. Tan Malaka di dalam buku Madilog itu sebenarnya masih sangat-sangat diplomatis juga gitu. Dia secara spesifik tidak menyebut beberapa jenis logika mistika tertentu yang masih terlalu sulit untuk disebutkan. Dan gue juga gak akan nyebut itu. But yeah, anyway. Nah contoh-contoh logika mistika itu sebenarnya yang akan ada banyak sekali kasus di mana orang jadi mengalami keterbatasan pilihan yang sebenarnya gak harus dibatasin di situ gitu. Tapi gak boleh aja gitu kan. Kalau logika mistika kan kayak gitu ya. Kenapa ini gak boleh? Ya gak boleh aja. Kenapa ini harus dilakuin? Ya harus aja. Kalau ditanya penjelasannya apa? Ya gak ada penjelasannya, ini kan gak bisa dijangkau akal kita. Itu terus ya kan jawabannya. Jadi kita mengalami banyak keterbatasan pilihan akibat adanya logika mistika dan itu yang diamati juga oleh Tan Malaka sehingga dia mengeluarkan term penjara pikiran di dalam buku Madilog tadi. Jadi Tan Malaka bilang ternyata kolonialisme kita nih levelnya itu di dalam pikiran kita sendiri bahkan gitu. Jadi tanpa harus ada kolonialis datang dan mencegah kita untuk berpikir bebas, untuk bertindak bebas, untuk punya kemandirian gitu kan dalam tadi membentuk pikiran-pikiran kita dan tindakan-tindakan kita. Logika mistika yang mengakar di dalam diri bangsa kita sudah menjadi penjara dengan sendirinya gitu. Ini kata penjara tuh keras banget ya datang dari orang yang dari penjara ke penjara hidupnya. Ya gak sih kayak ini orang yang benar-benar real actually dalam hidupnya di penjara dan dia menggunakan kata ini untuk menunjukkan seberapa parahnya dampak dari logika mistika ke bangsa Indonesia. Nah mungkin kita bertanya ya kayak gini loh, kalau misalnya ada suatu penjara nih di dalam pikiran kita, kenapa ya kita nggak melawan seperti kita melawan kolonialisme gitu ya, kayak perlawanan terhadap kolonialisme itu bisa keras banget. Nah dugaan gue adalah di dalam konteks kolonialisme fisik, orang mengalami secara real kejahatan itu langsung dilakukan oleh orang lain gitu. Mengeruk kekayaan alam, harta benda yang dirampas, ada kemiskinan di situ, ada kejahatan yang konkret yang bikin orang merasa disiksa, diperlakukan keji dan lain sebagainya gitu. Nah sedangkan penjajah dalam bentuk logika mistika itu nggak kayak gitu kan. Mungkin kayak apa ya, kayak toxic boyfriend kali ya. Sorry, gue nggak tahu sih, gue nggak pernah punya toxic boyfriend. But yeah, anyway. Logika mistika itu memberikan efek-efek yang menyenangkan gitu. Sense of comfort, psychologically true, socially accepted. Kayak kalau lu jadi bagian dari itu lu enak, lu bener, lu punya banyak temen, lu gak ada hambatan, kerasa kayak bisa ngelakuin semuanya. Ya iyalah
Ya kan kalau misalnya lu dengan mikir-mikir positif aja hidup lu bisa jadi positif, siapa yang gak suka konsep kayak gitu ya gak sih? Siapa yang udah tahu konsep law of attraction? Ya itu logika mistika abad baru ya, terbaru itu kan. Logika mistika Gen Z. Oke, nah konsep-konsep seperti itu memang memberikan rasa yang enak, tapi sebenarnya dampak realnya nggak enak gitu. Jadi sulit untuk kita melawan itu. Nah, tapi gue yakin di antara lu semua di sini sebenarnya udah cukup sadar dan paham kenapa itu penting untuk dilawan, dalam artian bukan dilawan orang ya gitu, tapi ini ide nih gitu. Bahwa ide ini harus kita koreksi bersama. Nah tapi mungkin lu juga bertanya-tanya kenapa harus gue dan semua orang, kenapa nggak gue aja sendiri? Kenapa nggak ya udah masing-masing individunya terserah. Buat yang percaya gelang peredaran darah tadi masalahnya di mana sih kan? Mungkin ada pertanyaan itu ya. Kenapa nggak? Nah gampangnya adalah kita hidup di bumi yang sama. Ya. Dan bumi yang sama ini sangat-sangat interconnected lah gitu gampangnya. Jadi pilihan-pilihan lo itu akan selalu terdampak oleh pilihan-pilihan orang lain. Mungkin dari cara yang paling simpel dari kasus COVID lah ya. Pasti lo ingat lah di zaman COVID ketika kita semua berdebat apakah COVID itu ada. Dan ada aja orang yang mendebatnya dengan argumen gak ada, gue gak lihat. Ya iyalah bos, ukurannya mikron men, gimana ngelihatnya juga ya kan. Kayak gitu ya kan. Nah ketika terjadi perbedaan realitas kayak gitu, kita semua terdampak, ya enggak? Dan itu di skala yang gede banget ya pada saat COVID. Tapi di contoh gelang tadi juga sebenarnya lo bisa melihat keterkoneksian antara pilihan orang gara-gara dia percaya kayak gini dengan hidup lo. Di mana koneksinya? Tadi Jerome udah cerita harusnya soal opportunity cost. Ketika kita memproduksi suatu barang, kita menghasilkan suatu opportunity cost bahwa bahan yang dipakai untuk produksi barang itu harusnya bisa produksi barang lain. Ya enggak? Nah ketika demand-nya ke situ, akhirnya lu gak bisa produksi barang yang beneran berguna. Gara-gara marketnya, demand-nya barang yang gak jelas ini. Gitu kan? Sama dengan teknologi pengobatan misalnya. Kalau kita berinvestasi di teknologi mistika, pada saat yang sama kita mengalami opportunity cost bahwa investasi itu harusnya bisa lari ke teknologi yang non mistika. Dan investasi itu bukan hanya bentuk duit, tapi investasi itu juga dalam bentuk pemikiran. Biasanya salah satu challenge ke gue adalah orang selalu ngomong, tapi sains kan terbatas kan. Sains kan gak bisa menjawab semuanya. Ya iyalah orang sains isinya kita yang bikin. Ya maksudnya kalau sains belum bisa jawab ya itu berarti elu dan gua yang belum bisa jawab itu gitu loh. Sains itu bukan suatu objek di luar kita yang ngasih kita jawaban-jawaban, jawabannya itu kita sendiri yang cari. Nah ketika kita berinvestasi mikirnya secara mistika, maka kita juga gak bisa kontribusi untuk mengembangkan sains itu sendiri gitu loh. Nah itu salah satu efek yang akan jadi panjang. Karena ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita tidak berinvestasi lebih keras untuk mencari tahu penjelasannya apa. Kita sudah terbiasa dengan budaya mistika tadi. Dan itu kenapa penting banget untuk semuanya nih, bukan cuman kita masing-masing. Gue sendiri gak bisa. Kalau gue doang yang scientific, kalau lo doang yang scientific gak cukup. Jadi lo harus perjuangin supaya semua orang bisa pakai platform berpikir seperti itu.